Oke. Mulai aja ya. Iya, Kak. Cepat. Iya, Oke. Kak. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Shalom. Selamat pagi, Kak. Shalom. Pagi, Kak. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita sabta dulu ya. Oke, Sabtu dulu selesai. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyi dari KMM 31 di seluruh dunia. 2, 3. Di seluruh dunia, Roh Kudus berkarya. Di seluruh dunia, sesuai sabda Nabi. Di seluruh dunia, pengenalan akan Tuhan seperti air dalam laut memenuhi semuanya. Kita akan masuk dalam doa pembuka. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberkati peristiwa kami dan Tuhan telah menguatkan kami dengan kekuatan dan kesehatan yang terbaru. Dan pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih di mana kami sebagai kakak layan boleh bersama mengambil bagian dalam ibadah online kami pada siang hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan ya Tuhan juga memberkati Kak Fatima yang akan membawakan. Biarlah firman yang akan ditaburkan boleh dibawakan dengan baik sehingga adik-adik boleh mengerti dan adik-adik boleh tertanam dalam hatinya dan boleh mengamalkan. Tuhan, ibadah kami, Tuhan Yesus saja yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita menyanyi lagi dari sebuah lagu dari KMM. Manapun KMM. Dari KMM 38. Kita nyanyi, terpujilah hikmatnya, Allah hikmatnya besar. 2, 3. Terpujilah Allah hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, angkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Kita akan masuk pelayanan firman Tuhan yang dibawakan Kak Fatima. Silakan Kak Fatima. Terima kasih Cemia. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman pada siang hari ini yang terambil dari Roma 15. Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Biarlah Alkitab kita terbuka. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu.
Tuhan, diamkan suara lain di hati kami, biarlah hanya suara-Mu yang kami dengar. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar. Amin. Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga akan saya bacakan dengan perikop orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, bacaan kita pada siang hari ini ditulis oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus merasakan keprihatinannya pada jemaat Roma pada saat itu, di mana adanya terjadinya perpecahan, pengelompokan, baik itu kelompok yang berdasarkan ekonomi, kaya, miskin, berdasarkan ras, Yunani, Roma, Israel, Yudais, atau berlatar belakangkan hal-hal yang lain, seperti kekuatan fisik, maksudnya yang lemah yang kuat tadi bisa ekonomi, bisa kekuatan fisik ya adik-adik. Nah, karena adanya terjadi pengelompokan itu akan dengan sendirinya menghambat pertumbuhan kekristenan yang ada di sana, ya. Nah, itu yang tidak Rasul Paulus inginkan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus memberikan penghiburan, penguatan kepada anggota jemaat Kristen di Roma yang sedang menghadapi hal tersebut, termasuk juga sedang menghadapi ancaman kelompok-kelompok tersebut yang pada saat itu pemerintahan Kaisar Roma, yaitu Nero, yang sangat kejam ya adik-adik. Dia membantai umat Kristen pada saat itu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa Rasul Paulus memberikan pengajaran tentang karya penyelamatan dan pembebasan yang dianugerahkan Allah melalui pekerjaan Yesus Kristus kepada umat manusia, baik orang Israel maupun non-Israel. Jadi, keselamatan Yesus Kristus itu bersifat menyeluruh, umum ya adik-adik ya. Ini dapat kita baca juga intinya di sini, pemahaman dari inti dari bacaan kita hari ini terambil dari Roma 15 adalah di ayat yang ketiga. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Solidaritas terhadap yang lemah. Sekarang Cipat mau tanya dulu nih. Mungkin ada yang mau jawab ya. Solidaritas, solider. Apa sih arti kata solider itu ya? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Bisa jawab pasti. Tapi ada yang mau menjawab? Kalau menjawab pasti bisa sih. Cipat yakin adik-adik di sini mengerti, paham, solider, solidaritas. Karena itu kata-kata yang umum ya. Biasanya kalau kita berteman itu pasti ada deh, solider dong lo sama temen lo gitu kan ya. Coba minta, mungkin ada satu orang yang mau menjawab menurut adik-adik, pemahaman menurut diri adik-adik sendiri ya, solidaritas itu apa ya? Gitu. Adakah yang mau menjawab solidaritas, solider? Saling percaya, Cipat. Saling percaya, iya. Manuel bilang saling percaya. Mungkin ada yang lain lagi. Saling percaya. Terus? Menurut saya, solidar itu kata yang memperlihatkan perasaan bersatu, Cipat. Iya. Perasaan bersatu, solidar. Saling percaya, bersatu. Perasaan bersatu. Ada lagi yang mau
Menambahkan menghormati Kak. menghormati, kata Menghormati Eli. teman yang berbeda ras atau berbeda apa gitu Kak. Iya, menghormati, iya. Masih ada yang mau menjawab? Cepat sedikit ini ya. Solidaritas itu seperti yang tadi Noel bilang, saling percaya. Terus Sakira tadi apa? Tadi Sakira apa? Maaf Sakira. Tadi Sakira jawabnya apa? Kita memperlihatkan persatuan. Ya, saling untuk mempersatukan, saling menghormati. Menurut Kelly juga ya. Solidaritas itu kita merasa senasib sepenanggungan terhadap orang lain, ya. Jadi saling percaya untuk bersatu, baik itu terhadap teman satu kelompok atau dalam lingkungan keluarga, gereja, masyarakat ya. Nah, makna solidaritas itu juga dekat dengan rasa simpati dan empati. Rasa simpati, empati. Jadi saat ada teman kita yang mungkin sedang kesusahan, kita akan ikut merasakannya. Oh ya, kita dukung dalam doa. Mungkin dia mau menceritakan sesuatu pada kita, kita hanya mendengar, kita hanya memeluk orang yang saat itu sedang kesulitan, itu sudah suatu sikap yang baik ya adik-adik, karena saat teman kita sedang kesulitan, didengar dan dipeluk aja itu udah merasa lega, gitu. Ya, nah itu adalah solidaritas, senasib, sepenanggungan, saling percaya, yang akan menyatukan, saling menghormati, walaupun ada perbedaan ras, suku, agama, perbedaan fisik, perbedaan ekonomi, ya. Nah, contoh-contoh sikap solidaritas adalah tidak egois, gemar berbagi, membantu yang kurang mampu, membantu yang lemah, dan tidak membuli. Di sini kita tekankan adalah solidaritas terhadap yang lemah. Artinya bisa lemah fisik, bisa lemah kemampuan atau talenta mungkin, bisa juga lemah ekonomi. Apakah kita akan membedakan teman-teman kita yang mempunyai kelemahan tersebut? Mungkin di sekolah, di gereja, dia kayaknya kurang bisa nih, kita bully. Apakah kita bisa melakukan itu? Tentu tidak ya adik-adik ya. Tidak baik. Bully itu jangka panjangnya efeknya panjang banget ya. Maksudnya bila kita membuli seseorang karena mempunyai kelemahan-kelemahan itu, orang yang kita bully itu banyak akibatnya adik-adik. Pertama, dia pasti satunya akan minder. Dia akan menarik diri dari persekutuannya, baik itu di sekolah, di gereja, atau dimanapun. Dia akan menarik diri. Bila dia lebih parah untuk telah mendapatkan bully, yang paling kita takuti, maksudnya, itu mereka akan bersikap lebih agresif, dia akan bisa membuli orang yang lemah dari dia juga, karena dia dibully, atau juga dia bisa mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ya, itu akibat bully. Jadi, kita sebagai adik-adik teruna, sebagai anak-anak Tuhan, baiknya bila kita melihat seseorang yang memiliki kelemahan, tidak membuli atau tidak membeda-bedakannya, tapi marilah kita rangkul, kita sambut teman-teman kita itu, bila yang punya kelemahan di pelajaran, baiknya kita ajarin. Bila kita mempunyai talenta yang lebih, baik kita ajarin juga kalian kita mampu. Bukan kita malah menghina, ya, malah kita sombong. Itu adalah sikap yang tidak baik. Sebagai anak Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita berbuat baik di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bila orang-orang di sekitar kita melihat kelakuan kita baik, bukan nama kita saja yang dimuliakan, tapi Tuhan Yesus yang dimuliakan.
mereka di sekitar kita akan, gila anak-anak Silo hebat loh, baik-baik nih. Mereka tidak membedakan orang, baik itu agama, mungkin agama beda dengan kita tidak membedakannya. Baik itu perbedaan apapun, perbedaan fisik, ekonomi, dan lain-lain, mereka tetap menyatu. Ya, adik-adik. Nah, terus di sini mau dikatakan, apa sih manfaat dari solidaritas yang harus kita tanamkan sejak dari dini ini? Apa ya manfaatnya? Mungkin ada yang bisa jawab lagi nih. Kira-kira manfaatnya apa ya solidaritas itu? Baik di keluarga, di gereja, persekutuan teruna kita, di sekolah maupun di masyarakat. Apa manfaatnya? Bisa yang tolong bantu jawab nih. Apa sih manfaat dari solidaritas? Tadi kita udah tahu ya, solidaritas itu apa, contoh sikap solidaritas itu apa. Sekarang kita masuk ke dalam manfaat solidaritas itu apa ya? Manfaatnya. Membantu meringankan orang yang kita tolong. Iya, membantu meringankan orang yang kita tolong. Ada lagi yang mau menambahkan? Lebih peduli sama orang, Cipat. Iya, peduli, membantu, peduli. Ada lagi? Menjadi orang yang berguna, Cipat. Berguna. Iya. Ada yang mau menambahkan? Apa ya manfaatnya? Semakin erat persahabatan atau persahabatan. persatuannya, gitu. Betul. Semakin erat persahabatannya. Senang ya, pasti kita kalau dengan solidaritas. Ya, manfaat solidaritas itu akan membantu seperti yang Caca tadi, membantu orang yang lemah. Ya, banyak kan yang orang lemah itu ya, baik dalam hal yang tadi Cipat katakan, kita bisa meringankan beban mereka. Peduli saat ada teman yang kesulitan, baik itu mereka kesulitan dalam hal ekonomi atau apapun masalah yang dihadapi, kita peduli. Dengan tadi yang dikatakan, hanya pelukan dan didengar, orang akan merasa senang, merasa lega, bebannya terangkat. Berguna untuk persatuan, ya. Jadi semakin erat dalam satu kelompok. Ya, baik itu persekutuan di gereja, di rumah atau di masyarakat, semakin erat satu dengan yang lain. Ya, Cipat akan tambahkan, Cipat kemarin ambil dari beberapa sumber, ya. Jadinya, yaitu manfaat solidaritas adalah menumbuhkan rasa tenggang rasa. Tadi semakin erat ya, sama antara sesama teman, dimanapun itu, ya. Mengurangi konflik. Jadi kalau kita solidaritas dengan teman, kita akan merasa, oh iya, ya sudahlah, kita bukan ini, ya sudahnya itu bukan berarti kita mengalah juga yang ini, enggak ya, tapi kita tahu, oh ya teman kita sikapnya begini. Kita harus saling mengerti satu dengan yang lain. Jadi mengurangi konflik. Dimanapun, terutama di gereja, di persekutuan kita ya adik-adik ya. Terus saling tolong-menolong, saling membantu, mengurangi rasa iri. Bila kita solidaritas, kita tidak akan menyombongkan diri kita. Misalkan kita mungkin berpakaian secara berlebihan, ya, maunya yang, oh gue mau tampil beda nih, tas gue harus yang mehong, sepatu gue harus yang keren, bagaimana gitu ya. Itu nggak salah, kita mau berpakaian yang baik, yang bagus, yang mahal, itu tidak salah. Tapi kita tidak menonjolkan harga ataupun apa itu kepada orang-orang yang lemah ekonominya, ya. Jangan sampai teman kita itu merasa rendah diri karena hal itu. Nah, keharmonisan solidaritas tadi dengan kelompok, maka akan terjalin keharmonisan. Merasa aman, nyaman, tentram, sejahtera. Dan yang paling utama dari semuanya itu dengan solidaritas adalah membangun persekutuan yang baik di gereja, tempat kita beribadah. Kita membangun persekutuan yang baik, yang semakin erat di persekutuan teruna, ya, di gereja Silo. Ya, itu adik-adik
Ada yang mau ini nggak ya? Ada yang mau disampaikan mungkin sampai yang tadi Cipat sampai ini, ada yang mau sharing tentang solidaritas atau mau tanya, mungkin Cipat bisa bantu. Kalau Cipat nggak bisa jawab ya mungkin ada kakak yang lain bisa jawab ya. Gitu. Iya, ada Kak Afi kok di sebelah saya. Jadi nanti saya dibantu gitu, ya. Ada yang mau sharing nggak tentang solidaritas? Mungkin di sekolah, di Teruna, atau mungkin ada nggak sih yang pernah pengalaman kali Cipat, pengalaman ya, gitu. Solidaritas, pengalaman. Tapi Cipat yakin deh kalau anak-anak Silo ini dia nggak pernah ngebully anak-anak lain ya. Ini anak-anak manis loh, adik-adik yang manis, yang baik gitu. Kayaknya sikapnya baik deh. Pasti. Ya, pasti nggak ada yang pernah ngebully ya. Ada nggak pengalaman? Atau mungkin ada kakak-kakak yang mau menceritakan pengalamannya ya? Solidaritas. Ada nggak? Kalau saya sih gini, kalau saya kita nih kakak-kakak di Teruna ini udah lama nih. Saya Cemia nih udah lama banget loh di Teruna nih ya. Ada berapa tahun deh? Kayaknya sih 12 tahun kali apa 13 tahun ya? 30 tahun, tua banget gua ya. 30 tahun kayaknya. Padahal gua kan udah banget gitu ya. Enggak. Iya, setelah Cipat itu kan masuk gereja itu 96 ya gitu. 96 Cipat baru bergereja. Karena Cipat baru hijrah gitu ya, 96 baru hijrah, Cipat baru ikut bergereja dan tidak aktif waktu itu. Nah, Cipat masuk PT, nah itu baru mengenal Cemia tuh ya, karena ini. Nah, Cipat juga baru tahu nih adik-adik nih saat itu Cemia pernah buang cerita ke saya nih, dulu tuh kayaknya Cipat tuh orangnya kelihatannya sombong, kayaknya apa judes gitu ya, kayaknya orangnya nggak mau kenal orang gitu loh, kelihatannya begitu. Pokoknya nggak banget deh kalau anak-anak remaja bilang gitu ya. Nah, tapi Cipat bersyukur loh begitu masuk PT yang tadinya Cemia berpikiran Cipat seperti itu, semuanya berubah adik-adik ya. Kayaknya sekarang Cipat itu ramah, tidak sombong ya gitu kan. Dan kita dengan ada perbedaan sikap, perbedaan latar belakang, perbedaan fisik, ada yang pendek, ada yang tinggi gitu kan, kita dapat menyatu nih di pelayanan Teruna. Dan bentuk solidaritasnya itu adalah kita saling mengetahui sikap kita masing-masing dan kita paham, oh ya, saya ini orangnya begini, berarti mungkin ada teman-teman di antara Teruna lain, oh ya, kita nggak boleh ini deh sama Cipat kalau ini tadi yang meledak apa gitu ya. Nah, saya tahu Cemia kayak begini. Oh iya, saya bersikap saya paham Cemia begini orangnya. Ya, Kavi, Kasem, Kadifa, Kak Onik, Kak Debo. Nah, itu merupakan bentuk solidaritas di antara kami dan bersyukurnya sampai saat ini saya, Cemia dan kakak yang lain dapat bersekutu dalam pelayanan Teruna ini dengan baik dan setia. Saya berdoa semoga persahabatan kita di pelayanan Teruna ini terus ya kakak-kakak ya. Nah, itu pengalaman saya. Mungkin saya jadi sedih gitu ya. Saya senang banget sih bener di Teruna ini tuh saya betah gitu. Orang mau bilang apa saya di sini, tapi saya bersyukur. Saya memantapkan hati saya suka di sini gitu ya. Gitu. Ada nggak ya adik-adik yang mau cerita pengalamannya di sini? Cemia mau cerita nggak? Cemia enggak. Cemia cuma mau bilang dari kita berkumpul akhirnya tumbuh kesetiakawanan ya ibaratnya ya. Iya betul, iya itu kita berbeda ya, dari kita berbeda hanya menyesuaikan sifat-sifat kita akhirnya setiakawanan kita tuh erat dan puji Tuhan sampai sekarang ya ibaratnya ya. Jadi bersyukur banget di pelayanan PT ini ya, jadi istilahnya kita bisa saling akrab lah. Jadi mudah-mudahan adik-adik juga kayak gitu ya, ibaratnya bisa mempunyai kesetiakawanan yang yang erat lah gitu kepada teman. Itu doang sih kayaknya. Iya adik-adik ya itu Cipat Cemia ya. Semoga persahabatan kita terus langgeng ya, gitu kan. Bersyukur banget berada di tengah-tengah kakak-kakak ini dalam persekutuan Teruna. Amin.
Nah, kembali lagi ya adik-adik, dari yang tadi kita sampaikan, dari yang tadi yang Cipat sampaikan, ada 3 poin yang ingin ditekankan sih ya. Dan tadi yang kuat wajib menanggung yang lemah, yang tidak kuat, tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri, meneladani Kristus. Intinya meneladani Kristus itu yang harus kita tanamkan. Bila kita meneladani sikap Kristus, maka yang keluar dalam pikiran, kata, dan perbuatan kita adalah hal yang baik yang menyenangkan hati Kristus. Ya, adik-adik. Apa tuh? Bentar ya. Oh, Kak Sel. Jadi terharu. Ada chatnya loh. Aduh, ya. Dibaca nggak nih ya? Dibaca ya? Dibaca Kavi? Ini Kasem, aku baca ya. Sedikit curhat dari Kasem. Solidaritas di Pelkat PT itu nyata. Soalnya Kak Sem merasakan dari anak teruna kelas EK sampai jadi kakak layan, sampai dipercaya jadi ketua PT itu semua karena kita berlandasan kasih dari Tuhan Yesus. Dari kami sekedar tahu, sampai sekarang kita semua sudah saling mengerti satu sama lain. Bersyukur banget sama Tuhan. Oh, jadi senang banget ya. Ya, makasih ya Kak Sem curhatnya. Kita juga yang tadinya kakak-kakak layannya Kak Sem merasa bersyukur, merasa senang, merasa bangga karena akhirnya tadinya anak teruna malah jadi teman sepelayanan. Ya. Nah, kita pahami lagi juga ada satu ayat yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Paulus mengatakan terimalah satu yang akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Videonya ada nggak? Ada. Kita nonton satu video singkat ya, adik-adik ya. Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya, adik-adik, dari tadi kita ngomong solidaritas, tapi itu yang ada di persekutuan kita, ya, yang kita kenal. Di sini mau dikatakan solidaritas juga tadi orang Samaria itu yang begitu baik, orang tidak dikenal
Ya tolong. Ya, kita ambil contoh orang Samaria ini. Jadi saat kita dimanapun kita tidak mengenalnya, orang itu baiknya kita bersikap solider. Ya adik-adik. Ya. Nah, cepat akhiri seperti Yesus Kristus yang selalu bersolidaritas terhadap kita manusia dengan mati di kayu salib, dicaci maki dan dicerca, baiklah kita senantiasa meneladaninya dalam hidup kita dengan perilaku yang senantiasa solider terhadap sesama di keluarga, gereja, di masyarakat, baik itu yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Ya adik-adik, semoga Tuhan Yesus Kristus memampukan kita, adik-adik dan saya untuk selalu bersikap solider dimanapun. Amin. Terima kasih Cipat udah membawakan firman Tuhan. Kita akan merespon firman Tuhan. Lupa deh. Satu-satu ya adik-adik, mana tuh ya? Ini saya buat ini nih. Jadi nanti tolong dibuat untuk kelas EK. Kelihatan ya? Kebalik nggak nih? Ada satu komitmen. Boleh digambar di kertas karton atau di kertas apapun itu sebagus-bagusnya. Kalau saya di sini mengatakan, aku mau menyenangkan hati Tuhan dengan berbuat baik kepada sesama. Aku mau menyenangkan hati Tuhan dengan berbuat baik kepada sesama. Untuk kelas EK, dibuat, bisa difoto. Difoto ya. Mungkin paling, atau enggak mungkin yang minggu-minggu ini lagi sibuk, bisa minggu depan. Ya, difoto atau langsung dikasih ke Cipat, biar nanti Cipat tempel lah di ruang GSG. Ya. Jelas ya untuk anak-anak EK ya. Kelihatan kan? Ya, buat seperti ini, tapi nggak seperti ini ya, kreativitas masing-masing. Nah, untuk anak Dwi tolong buat cerita pengalaman, satu pengalaman yang bertemakan solidaritas itu. Minimal ya 2 paragraf atau 3 paragraf, lebih terserah. Ya. Gitu. Boleh di-share di sosmed atau kalau ditulis boleh kumpul di Cipat. Ya. Itu aja sih Cemia. Terima kasih ya. Jangan lupa tugasnya ya. Oke. Adik-adik jangan lupa, jangan sampai besok nggak ada ya. Biasanya suka gitu nih. Oke, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari KMM 144. Siapa yang berpegang? 2, 3. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita akan masuk doa syafaat. Silakan Cipat. Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kaget dulu. Jangan lupa. Mari kita. Ada yang mau didoakan nggak? Ada yang mau didoakan? Ada yang sakit? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman yang telah kami dengar pada siang hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa ajarkan kami, agar kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dan mematuhi serta menuruti kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ajarkan kami senantiasa agar kami mempunyai rasa simpati, empati, solidaritas kami yang semakin tinggi kepada sesama,
baik itu di keluarga, di gereja, masyarakat, ataupun di mana kami berada. Bersolidaritas, baik itu yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal ya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami selalu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan pada siang hari ini Tuhan untuk persekutuan teruna kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati persekutuan teruna ini Tuhan, agar kami, kakak-kakak layan-Mu ya Tuhan, semakin erat persahabatan kami di dalam pelayanan ini, semakin setia, dan kami mengerti satu sama yang lain dan senantiasa bersikap solider di antara kami ya Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak layan ini beserta keluarga mereka masing-masing. Tuhan cukupkan kebutuhan kakak-kakak ya Tuhan Yesus. Tuhan, bila saat ini mungkin ada permasalahan ataupun pergumulan dalam kehidupan kakak-kakak, Tuhan kiranya Engkau angkat pergumulan itu. Tuhan dengar, Tuhan jawab doa-doa yang kakak-kakak naikkan ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik teruna ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati adik-adik teruna ini di dalam pendidikannya ya Tuhan. Tuhan mampukan adik-adik ini. Tuhan berikan roh kerajinan, roh kepintaran ya Tuhan, sehingga mereka bisa belajar dengan baik dan dapat menggapai cita-cita yang mereka inginkan ya Tuhan. Tuhan juga berkati kedua orang tuanya ya Tuhan Yesus, berkati kesehatan, Tuhan juga berkati ekonominya, Tuhan mampukan mereka untuk mencukupi segala kebutuhan hidup ya Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan dan karya kedua orang tua adik-adik teruna ini ya Tuhan Yesus. Begitupun juga dengan saudara bersaudara ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, GPIB Silo ya Tuhan. Tuhan berkati gereja kami, Tuhan berkati Bapak Pendeta beserta istri dan anak-anak ya Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa hadir di dalam kehidupan Bapak Pendeta, di dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan mampukan Bapak Pendeta senantiasa ya Tuhan untuk melayani kami, menjadikan kami domba-domba-Mu ini ya Tuhan menjadi yang lebih baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk para presbiter, penatua, diaken, ke-6 Pelkat, komisi-komisi, paduan suara, panitia-panitia yang ada, pegawai Tuhan. Tuhan, kami semua yang ada di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya senantiasa ajarkan kami, agar kami semua ini bersikap solider satu dengan yang lain Tuhan, walaupun tidak dalam komisi atau pelkat yang sama ya Tuhan Yesus. Tuhan, ajarkan kami senantiasa setia di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami merendahkan hati bahwa apa yang kami lakukan di dalam pelayanan-Mu Tuhan, bukan karena kuat, kuasa, kemampuan, kepintaran kami ya Tuhan. Tapi semua itu ada karena Engkau yang menghadirkan dalam kehidupan kami, Engkau yang memampukan kami untuk melakukan pelayanan ini ya Tuhan. Dan semuanya ini kami kembalikan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri hingga tingkat yang terbawah ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan roh hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan berikan rasa takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka mampu memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik dan juga tidak mementingkan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara kami, untuk kepentingan orang banyak ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, pandemi ini masih ada ya Tuhan. Kami tidak tahu ya Tuhan, kapan ini akan berakhir ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau serahkan ini semua hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami melewati semuanya ini Tuhan. Kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami, tapi kami hanya mengandalkan-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami senantiasa juga diberikan kesehatan, kemampuan untuk selalu berusaha, bekerja dalam masa pandemi ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, masih banyak yang akan kami sampaikan Tuhan,
Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Mungkin pada saat ini ada doa diam-diam yang dinaikkan ya Tuhan, kiranya Engkau jawab doa mereka masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami hanya alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada musik pujian nggak? Nani mau isi pujian? Oke, terima kasih Cipat untuk doa syafaatnya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya ada info singkat. Info singkatnya, persembahan ibadah PT ini dapat diberikan langsung ke gereja dengan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang terdapat di gedung gereja. 2, diberikan ke korsek atau korsek sektor masing-masing. 3, ditransfer ke Bank BRI. 4, ditransfer melalui QR Code. Selanjutnya, info singkatnya belum muncul lagi. Jadi ini ibadah PT Silo dilakukan setiap hari Minggu jam atau pukul 10.45 secara online atau daring melalui Zoom meeting. Jika ada adik-adik yang sedang dalam pergumulan dan membutuhkan doa, dapat menghubungi kakak-kakak layan. Kemudian atau jika ada adik-adik yang memiliki kerinduan, ini nih yang terutama nih yang diutamakan, nggak ada yang mau juga nih, untuk memberikan kesaksian dalam bentuk nyanyian atau lainnya yang akan ditampilkan di ibadah kita, boleh menghubungi kakak-kakak layan. Kami mohon sih minggu depan kayaknya udah ada ya yang bisa tampil gitu untuk nyanyi gitu. Ya adik-adik ya. Mudah-mudahan sih ya. Mudah-mudahan ada yang mau ya yang nyanyi ya, minggu depan. Oke, info singkatnya dikit ya. Tadi baru dapat info dari Komisi Imaji. Tanggal 21 PT nyanyi di Gereja Silo. Jadi adik-adik nyanyi atau rekaman Cipat? Nyanyi langsung atau rekaman? Oh, langsung di gereja. Kebetulan Komisi Imajinya ada di sini. Jadi kami kakak-kakak layan mohon untuk partisipasinya adik-adik. Bila nanti kita infokan untuk latihan, adik-adik untuk datang ya, gitu ya, untuk sama-sama kita Baik, Kak. Ya, itu aja Cemia tambahannya. Oke, demikian info singkat kita dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyi nyanyian penutup. Oke, kita akan menyanyi dari KMM 176. 2, 3. He got the whole world. In his hand, he got the whole world. In his hand, he got the whole world. In his hand, he got the whole world in his hand. He got you and me, brother. In his hand, he's got you and me, brother. In his hand, he got you and me, brother. In his hand, he got the whole world in his hand. Oke, Cipat. Sekarang saya cuma balikin lagi untuk doa penutup. Silakan, Cipat. Ya. Kita akan menutup ibadah ini, ya. Mari kita saling bergandeng tangan satu dengan yang lain ya adik-adik, seperti tadi yang kita nyanyikan lagunya ya adik-adik. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita berpisah di ruang Zoom ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Biarlah ibadah ini tidak berakhir begitu saja Tuhan, tapi menetapi hati kami masing-masing dan menjadi pelita dalam kehidupan kami hari lepas hari. Menjadikan kami garam di kehidupan kami, di keluarga, di sekolah, di gereja, atau di masyarakat.
Tuhan memberkati adik-adik teruna, Tuhan memberkati kita semua hari ini kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai, kita masuk dalam saat teduh. Happy Sunday, Kak Fani. Happy Sunday.